Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Pace e Bene. Yang sangat kami hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo. Yang juga sangat kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri Estu Handayani. Yang terhormat Abangda Kakanda Menteri Koordinator Marinvest, Bapak Luhur Binsar Panjaitan sebagai pengarah Panitia Natal Nasional tahun 2020. Yang juga saya hormati Menteri Agama dan rekan-rekan Menteri Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga negara yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual. Yang mulia Bapak Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia serta para Bapak Uskup. Yang terhormat Bapak Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan pemimpin gereja-gereja denominasi, dan yang sangat kami cintai umat Kristiani di seluruh pelosok tanah air maupun yang mengikuti acara ini dari mancanegara. Selamat malam yang pertama dan terutama selamat Hari Natal tahun 2020. Sebagai umat beriman, mari kita panjatkan puja dan puji syukur pada Tuhan yang Maha Kasih, karena atas rahmat ilahinya lah kita dapat merayakan Natal di tengah keadaan yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19. Ucapan terima kasih yang mendalam dihaturkan secara khusus kepada yang sangat kita kasihi, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Ibu yang berkenan hadir dan memberikan arahan pada acara hari ini. Terima kasih juga tentunya kepada panitia pelaksana, penderma, pengisi acara STFTK Santo Paulus Ledelro, Universitas Kristen Petra, kelompok choir anak-anak, paduan suara dari berbagai daerah, kolaborasi para artis milenial, para petugas aparat pada perayaan nasional tahun ini yang bertepatan dengan Panca Windu ke-40 tahun Pesan Natal Bersama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Berlangsung berbeda dari tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Kondisi ini tentu menyadarkan kita sebagai makhluk yang rentan di tengah berbagai kekuatan duniawi. Kesadaran ini selayaknya menjadi basis persaudaraan dan solidaritas serta memperkokoh nasionalisme dan rasa persatuan kita sebagai bangsa yang majemuk. Persatuan ini telah dicontohkan oleh eratnya tali persaudaraan dan solidaritas ekumenis yang dijalin kedua komunitas gereja, PGI dan KWI. Rasa subsidiaritas dan solidaritas umat Kristiani juga tercermin dalam pelaksanaan kegiatan sosial oleh Panitia Natal Nasional tahun 2020 berupa program dukungan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh di berbagai lokasi di Papua, serta pemberian bantuan untuk panti asuhan dan panti rehabilitasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dengan ini patutlah kita bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa membimbing perjalanan karya misi umat Kristiani, umat Kristen dan umat Katolik dalam membangun masyarakat Indonesia. Bapak Kardinal, para uskup, para pendeta, para gembala gereja di seluruh Indonesia. Tema perayaan Natal tahun ini selaras dengan pesan Natal bersama PGI dan KWI, yaitu mereka akan menamakannya
Immanuel, Injil Matius bab 1 ayat 23. Secara singkat, Immanuel berarti Allah beserta kita sebagai makna terdalam perayaan Natal. Tema ini dikuatkan dengan pesan Paus Fransiskus yang mengingatkan bahwa dunia kini berada dalam kondisi globalization of indifference atau globalisasi ketidakpedulian. Kondisi ini berdampak pada ketidakmampuan untuk berempati terhadap penderitaan orang lain. Sebagai umat Kristiani, budaya dan sikap bela rasa, compassion, dan belas kasih, mercy, hendaknya selalu kita promosikan. Sikap bela rasa dan bela kasih ini ditunjukkan oleh Allah sendiri dalam peristiwa Natal. Allah turut hadir merasakan penderitaan umat manusia dan secara khusus bangsa Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Kasih dan solidaritas Natal hendaknya diterjemahkan ke dalam tatanan sosial dan paradigma ekonomi yang berkeadilan, ramah terhadap lingkungan, dan menjunjung tinggi martabat manusia sebagai citra Allah. Dengan semangat ini, umat Kristen dan Katolik dapat semakin berkontribusi bagi pembangunan Indonesia sebagai sebuah rumah bersama, di mana kebinekaan tetap dihargai dan dilayani. Dalam ungkapan bijak, bonum quo universalius eo divinius, semakin universal suatu kebaikan, semakin ilahi adanya. Ungkapan ini bermakna semakin banyak manusia yang mengalami suatu kebaikan, semakin sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Prinsip ini ada dalam ajaran semua agama. Misalnya dalam ajaran Islam, rahmatan lil alamin, dan dalam ajaran Kristen, cinta kasih. Keduanya universal, tidak mengenal sekat-sekat suku, agama, ras, etnis, budaya, dan tidak diskriminatif. Umat Kristiani di seluruh Nusantara dan yang menyaksikan dari mancanegara, kegiatan ibadah dan perayaan Natal tahun ini diselenggarakan secara full online, daring, menyajikan acara yang tetap khidmat, khusyuk, dan membahagiakan. Kita patut bersyukur bahwa dengan kemajuan teknologi dan tersedianya infrastruktur telekomunikasi dan informatika dan digital, kita dapat menjalankan ibadah dan merayakan Natal secara daring. Hal ini merupakan terobosan cara beribadah yang sebelumnya dilakukan secara fisik di gedung-gedung gereja, kini dilakukan secara online, daring, di rumah masing-masing bersama keluarga. Terobosan ini adalah cerminan semangat menggereja yang tumbuh secara transformatif. Semangat yang hendaknya kita satukan untuk mensukseskan program akselerasi transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Bapak Joko Widodo, menghantarkan Indonesia menuju bangsa digital menghadapi era industri 4.0. Secara khusus dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, marilah kita, umat Kristiani Indonesia, bersama-sama seluruh saudara sebangsa mensukseskan vaksinasi COVID-19 yang sebentar lagi akan kita awali. Sebagai game changer mengakhiri dan memutus rantai persebaran COVID-19 di Indonesia. Kita patut berterima kasih atas kerja keras dan kerja serius
Presiden Bapak Joko Widodo bersama Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, para menteri, para pejabat, dan masyarakat yang memungkinkan Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang menghadirkan vaksin COVID-19 dan akan segera memulai proses vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Tidak lupa kita mendoakan dan memberi dukungan kepada tenaga kesehatan dan para petugas garis depan yang telah bekerja tanpa lelah dan tanpa rasa takut, bahkan ada yang sampai tertular, bahkan fatal. Semua ini karena kasih, cinta sesama, dan cinta negara. Sejalan dengan itu, mari bersama-sama menegaskan pentingnya keterlibatan kita dalam upaya pencegahan pandemi COVID-19 dan terus meningkatkan kewaspadaan dengan tetap berjaga dan melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin. Selalu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari pertemuan yang tidak terlalu penting. Bersama pemerintah mari kita bekerja keras memutus rantai penularan COVID-19 dan membantu pemulihan ekonomi. Inilah harapan sebagai orang beriman akan Immanuel, bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memampukan kita dalam setiap upaya untuk memulihkan kesehatan dan membangkitkan kehidupan sosial ekonomi demi hari depan yang lebih baik. Sekali lagi, selamat Hari Natal tahun 2020 bagi segenap umat Kristiani di seluruh antero Nusantara. Dan selamat dan berbahagia tahun baru kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air. Teriring doa, semoga damai Tuhan hadir di tengah bangsa kita dan Indonesia menjadi rumah kebahagiaan yang damai bagi semua anak bangsa. Amin. Semoga Tuhan senantiasa memberkati bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Shalom, salam kebajikan, pace e bene.